Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Aku bingung. Kenapa? Karena mereka itu nggak konsisten. Wong ulamanya sendiri membolehkan kok. Di fatwanya Ibn Taimiyah itu disebutkan bahwa ihtifal bi maulidin Nabi, memperingati maulid Nabi Muhammad itu syai'un hasan. Baik. Masalah maulid itu bid'ah. Yang jawab bukan Abdul Somad, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Maulid Nabi merupakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Kata Maulid dalam bahasa Arab mempunyai arti hari lahir. Pada penanggalan Masehi tahun ini, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 28 September tahun 2023. Dengan demikian, Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini akan diperingati pada hari Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang terus berkembang dalam masyarakat Islam. Adanya peringatan Maulid Nabi merupakan ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW saat lahir ke dunia. Peringatan ini diyakini telah dikenal sejak tahun kedua Hijriyah. Maulid Nabi Muhammad diperingati oleh umat Islam sebagai bentuk cinta kepada Rasul, atau sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah hukum memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum permasalahan ini. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diperbolehkan, bahkan disunahkan. Namun, sebagian ulama mazhab Maliki menyatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan, karena hal tersebut merupakan bid'ah. Berikut ini kutipan pendapat para ulama tentang hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat nggak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada, maaf, level ustadz-ustadz, kiai-kiai, yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in. 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Masalah maulid itu bid'ah. Yang jawab bukan Abdul Somad, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz berarti hafalan hadisnya 300.000 hadis. Kemarin pada tanggal 10 Muharram, ibu puasa apa enggak? Puasa. Namanya puasa Asyura. Kenapa puasa Asyura? Karena hari itu Allah menyelamatkan Musa. Padahal Allah menyelamatkan Musa 1 kali. Tapi diulang bertahun-tahun. Apa hubungannya dengan maulid? Kalau selamatnya Musa boleh disyukuri, maka adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa? Ada. Apa dia? Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka itu nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Maulid boleh. Yang ngomong siapa? Al-Hafiz, hafal hadis 300.000 hadis. Ada ulama hafal hadis 300.000 hadis mengatakan maulid boleh. Ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Tiba-tiba membid'ahkan maulid. Saya nggak maksa ibu bapak ikut saya, tapi saya cuman mau ngasih tahu saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak ibu mau ikut ustadz laptop 3 hadis terserah. Umat Islam merayakan peringatan Maulid Nabi dengan rasa gembira dan penuh sukacita, dikarenakan telah dilahirkannya seorang pemimpin yang rahmatan lil alamin. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antaranya memperbanyak zikir kepada Allah, sholawat, bersedekah, membaca kitab suci Al-Quran, hingga mendengarkan tausiah dari para ulama. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya?
Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lain gak ada hukumnya. Jadi kalau anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti anda berhadapan dengan Nabi, anda musuh Nabi. Jadi kalau anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, anda tidak bisa menentangnya, bisa menerima, saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, falyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silakan. Maksud tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya? Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Pelarangan memperingati maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang berkatanya ulama lalu mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, nyembelih ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira. Atas rahmat Allah yang berikan kepada kita yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Kalau maulid itu benar, pasti Nabi sudah lakukan. Betul, dalam hadis Muslim Nabi ditanya, kenapa engkau mengajarkan kami puasa hari Senin? Hari Senin. Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Jadi puasa hari Senin itu puasa maulid. Maulid artinya apa sih? Hari lahir. Kalau nggak ngerti, kita kasih tahu ke mereka ya. Maulid itu kawan, ya akhi, ya. Al-maulid artinya adalah hari lahir. Ya. Boleh nggak memperingatinya dengan cara puasa? Boleh. Dengan sedekah boleh. Hatta Ibnu Taimiyah membolehkannya. Paham? Sahabat beriman, adanya perbedaan pendapat ulama terkait hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga semakin menambah keyakinan kita bahwa perbedaan itu merupakan sunatullah, maka harus disikapi dengan dewasa dan bijaksana. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.